Selamat malam ini semuanya. Jadi malam ini kita podcast PPH orang pribadi, moderatornya Pak Albert dan pemateri utama Pak Bayudas. Berikutnya saya serahkan ke moderator dan pemateri, silakan. Oke, silakan moderator dan pemateri. Boleh ini dong, cerita dulu dong backgroundnya apa, kenalan. Oke. Om Albert dulu atau Ani dulu nih? Dua-duanya boleh. Bayu dulu. Om Bayu dulu nih. Oke. Oke, mungkin kalau boleh sharing, perkenalkan nama Ani Bayu. Ya, Bayu Des itu nama username aja. Ya, panggil aja Bayu. Ya, Ani juga dulu sempat ya Ani sendiri orang pajak sih emang. Tapi sekarang bukan di kantor pajak ya, dulu sempat di KPP gitulah. Dan mungkin sekarang nanti coba nanti aku share tentang PPH orang pribadi ya. PPH orang pribadi. Nanti di sini aku nanti bagi jadi 4 nih pembahasannya. Yang pertama terkait ya basicnya, dasarnya, subjek, objek, dan kewajibannya. Terus kemudian kita langsung ke penghitungan PPH orang pribadi. Di sini mungkin agak panjang nanti pembahasannya. Yang ketiga, nanti aku mau tambahin juga terkait ini yang PPH OP apa pajak penghasilan untuk UMKM orang pribadi yang UMKM usaha UMKM seperti itu. Dan yang terakhir nanti ini kita bahas yang lain-lain termasuk yang masalah dividen nanti kita bahas di part 4 ini. Oke, sekian dari Ani. Mungkin Om Albert mungkin atau gimana? Atau kita nunggu langsung mulai? Ya kalau saya sih Albert, udah pada Albert. kenal ya. Ini suara siapa nih, Bebet nih? Iya. Wes. Oh ya, sorry nih. Aku orang Ya, baru nih di sini nih. Jadi mungkin bolehlah kenalan juga. ya panggilan saya sih Bebet ya. Terus buat orang-orang lama di sini kayak model-model Swastika, terus bos kita nih Jim, ex Larry, itu udah tahu lah ya, kita udah lama ngegrup bareng. Cuman sekarang nih kayaknya udah mulai bos kita ini udah mulai seriusin bikin komunitas sih. Jadi udah sampai ada kayak podcast kayak begini seru juga sih. Dan beruntungnya kita punya narasumber yang emang ibaratnya berkecimpung di sini. Saya udah sempat scanning template apa namanya PPT-nya cukup berisi gitu. Banyak banget yang dibahas. Ini sih banyak dagingnya lah. Ini layak cendol sih menurut saya sih. Kita Uh, sebentar. Nih kira-kira gimana nih? Udah mau gas aja Wah, nih. Soalnya, cendol. Kelihatan umur lu, Bet. hah? Kalau cendol kelihatan umur lu. Itu ya, apa kaskus ya? Kaskus. ya, saya cuma mau nambahin, jangan lupa cendolnya. Udah, cukup. Silakan, Ya, Pak ya. Albert. Oke, jadi Pak Bayu Das ini mau membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi ya, di mana di Indonesia di dunia dimanapun juga kalau si Art pernah ngomong itu manusia tuh nggak bisa kabur dari dua hal ya, kematian sama pajak. Jadi kita apalagi sudah berpenghasilan, tadi kan ada dibahas juga di PPT ini saya lihat orang tuh kalau udah ada syarat subjektif sama syarat objektif. Saya yakin orang-orang yang ada di grup ini udah punya penghasilan ya, jadi sudah pasti punya kewajiban untuk melakukan penyetoran atau paling tidak seharusnya udah melakukan pelaporan lah setiap tahunnya. Um, Oke, kita tidak perlu berlama-lama, mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya Pak Bayu ya Oke, ke siap Om slide Albert. pertama. Oke, ya. Oke, kita langsung ke next Om. Oke.
Oke, tadi seperti yang aku jelasin sebelumnya ya. Jadi kita nanti akan bahas 4 ini. Subjek, objek, dan kewajiban pajak dari orang pribadi, lalu penghitungan. Jadi nanti memang aku di sini coba membatasi pembahasannya terkait orang pribadi. Semoga nggak sampai melebar ke badan ya, kita stick ke orang pribadi ya. Tapi mungkin nanti di diskusi aja mungkin free to free to ask gitu. Terus yang ke bagian kedua kita mulai ke penghitungannya. Terus yang ketiga ke PPH dari PPH untuk UMKM, karena kan kita juga sekarang menerapkan, sejak tahun 2013 sih kita menerapkan PPH final untuk UMKM. Dan yang keempat nanti topik lain-lain yang menurutku cukup penting juga terkait PPH orang pribadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, subjek, objek, dan kewajiban pajak orang pribadi. Kita mungkin bahas dari sisi subjeknya dulu. Intinya secara sederhana, untuk orang pribadi ini ada dua. Ya, orang pribadi itu sendiri, baik WNI maupun WNA. Kalau WNI sudah jelas ya, kita ini, intinya dia masih di WNI dan masih di Indonesia, berniat di Indonesia. Kalau WNA warga negara asing yang berniat untuk, yang sudah di Indonesia dan berniat untuk menetap di Indonesia, seperti itu. Kemudian ada satu lagi terkait, sebenarnya ini tersendiri ya, tapi menurutku aku satukan ke sini. Aku akan bahas juga warisan yang belum terbagi. Jadi secara sederhananya, kalau orang pribadi, dia meninggal dunia, dia pasti akan meninggalkan warisan tuh. Nah, warisan itu kan pasti akan butuh waktu untuk membagi-baginya. Warisan ini kan, dia kan sekumpulan harta. Sekumpulan harta yang mungkin ada harta yang menghasilkan income. Nah, itulah satu kesatuan warisan itulah yang akan disebut sebagai warisan yang belum terbagi, yang nanti akan otomatis menggantikan orang pribadi kalau orang pribadi yang bersangkutan meninggal dunia. Dia baru akan bisa hilang kewajiban perpajakannya kalau warisan itu semuanya sudah terbagi. Seperti itu. Jadi itu terkait subjek pajak ya. Mungkin selanjutnya. Nah, objek pajak. Oh ya, nanti teman-teman di sini aku coba kasih pasalnya ya, peraturan terkait ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek juga ke baca-baca juga peraturan terkaitnya, karena yang aku tuliskan di sini sebenarnya nggak semuanya ya. Tapi kalau mau lihat lebih detailnya atau apa, terutama nanti di materi-materi yang belakang, teman-teman bisa cek langsung ke peraturannya. Karena kembali lagi ini kan pajak kan terkait, ada peraturannya, hukum pajaknya. Jadi teman-teman bisa cek ke hukum pajaknya gimana sih, bunyinya seperti apa, seperti itu. Nah, terkait objek pajak, intinya begini, kalau di ketentuan di Undang-Undang PPH-nya, objek pajak itu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dalam nama dan dalam bentuk apapun. Termasuknya ini banyak, nanti teman-teman cek di pasal 4 ayat 1 itu listnya, cakupannya, penghasilan itu, objek penghasilan yang dikenakan pajak itu apa saja. Sorry, Pak Wahyu, ini suaranya agak putus nih, agak putus-putus. Oh, oke. Thanks, Om. Sudah jelas belum? Sudah lancar? Jelas. Oke, jelas. Nanti kalau ada apa-apa, di-remind ya, Om. Nah, Siap. nanti di objek pajak penghasilan secara garis besar, itu nanti penghasilan itu ada dua jenis. Dan ini juga nanti akan berpengaruh dalam penghitungannya. Yaitu penghasilan yang dikenakan tarif umum, dan yang kedua adalah penghasilan yang dikenakan tarif final. Bedanya apa? Kalau penghasilan yang dikenakan tarif umum, dia nanti akan penghitungannya itu harus dia kan biasanya kan penghasilan kotor, nanti akan dikurangi dengan beban-beban seperti itu, termasuk dikurangi dengan PTKP dan lain sebagainya, untuk mencari penghasilan kena pajak. Nah, yang kedua, penghasilan final. Penghasilan final itu sifatnya langsung saja, jadi saat dia mendapatkan penghasilan, saat itu juga dia langsung dikenakan tarif pajak final. Dia nggak perlu lagi dihitung dengan biaya terkait atau dihitung dengan PTKP-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk penghasilan sifatnya final, langsung dihitung pajaknya saat itu juga, langsung dikenakan tarifnya.
Sederhananya seperti itu. Jadi ada dua jenis penghasilan, yaitu penghasilan kena tarif PPh umum, dan yang satunya penghasilan yang kena PPh final, pajak final. Oke. Berikutnya. Ini objek PPh final. Apa saja objek PPh final? Ini yang aku highlight warna merah ini yang mungkin akan banyak berhubungan dengan kita ya, wajib pajak orang pribadi ya. Itu pendapatan dari deposito, surat berharga, dari obligasi. Kalau obligasi tarifnya 10%. Kemudian bunga dari deposito atau sisa hasil usaha dari koperasi 20%. Hadiah undian 25% final. Transaksi penjualan saham 0,1%. Kalau yang dari transaksi pasar primer atau waktu IPO, jadi saham pendiri ya, pelepasan saham pendiri oleh pendiri perusahaan itu kena tarifnya 0,5%. Dan mungkin sedikit hints juga, mungkin dalam kedepannya ini, untuk transaksi penjualan saham ini, mungkin PPh-nya bakal diubah tarifnya mungkin ya, sepertinya. Karena memang itu sudah bertahun-tahun, dari tahun 97 atau 98 gitu. Jadi mungkin sudah dirasa waktunya untuk diubah tarifnya. Jadi mungkin siap-siap aja, tapi ya nggak tahu dalam 1 atau 2 tahun lagi. Yang kemudian transaksi sewa atas penjualan tanah dan atau bangunan. Kalau untuk sewa bangunan, intinya sewa properti, 10% tarifnya. Kalau untuk penjualan tanah dan atau bangunan, penjualan properti, 2,5%. Kalau dulu sampai tahun 2015 itu tarifnya 5%, tapi setelah tahun 2015 dipangkas jadi 2,5%. Dan kemudian jenis-jenis penghasilan lainnya, yaitu tadi PPh final untuk UMKM, dan kemudian dividen yang diterima oleh orang pribadi. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. Nah, nanti dividen kita bahas di belakang nanti ya, karena nanti dividen ada juga dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas terkait non-objek pajak. Nah, kemudian apa aja sih yang penghasilan yang dikecualikan dari PPh? Ini ada listnya. Tapi mungkin yang merah ini aku hubungkan yang mungkin akan banyak berkaitan dengan orang pribadi ya. Pertama, harta hibah. Harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ingat ya, 1 derajat ya. Jadi garis lurus itu dari ayah ke ayah ke anak, anak ke ayah, tapi 1 derajat. Kalau kakek ke cucu itu sudah 2 derajat. Kemudian warisan, natura tertentu nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Kemudian uang pertanggungan asuransi, kalau teman-teman klaim asuransi, misalnya karena sakit atau karena habis perawatan, karena kecelakaan, itu penghasilan memang, tapi itu tidak dipajaki. Nah, kemudian dividen tadi. Kemudian juga ada juga imbal hasil dari reksadana. Imbal hasil dari reksadana itu dikecualikan dari objek pajak, dan juga bagian laba yang diterima oleh anggota CV firma atau anggota koperasi itu dikecualikan dari objek pajak. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban pajak orang pribadi. Nah, tadi kan kita udah sekilas baca terkait subjeknya itu apa saja, kemudian objeknya itu apa saja. Jadi kita mulai bahas terkait kewajibannya. Jadi secara sederhananya sebenarnya sistem perpajakan kita di Indonesia itu self-assessment ya. Self-assessment, jadi secara sederhananya self-assessment itu wajib pajak ngitung sendiri, ngitung, setor, dan lapor sendiri sesuai dengan ketentuan. Yang nanti kemudian di satu sisi otoritas pajak atau ini dalam hal ini DJP akan melakukan pengawasan ke wajib pajak. Apakah dia sudah ngitungnya sudah benar, setornya juga udah benar, dan pelaporannya udah benar. Seperti itu. Mungkin bedanya kalau mungkin ada beberapa teman-teman di sini
jadi residen ya di Singapura sepertinya. Mungkin udah jadi residen di sana. Kalau di Singapura kan dia kan official assessment. Jadi official assessment sederhananya wajib pajak tinggal nunggu aja dari kantor pajak ketetapannya berapa, dia tinggal bayar saja. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian dari self assessment itu wajib pajak itu harus ngapain aja sih? Ada 3. Daftar, hitung dan setor, kemudian lapor. Pertama daftar NPWP. Kita daftar NPWP waktu kita sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif. Nah, setelah kita daftar NPWP, kita sudah mulai timbul kewajiban untuk melakukan kegiatan apa? Kita harus hitung sendiri pajak kita yang terhutang berapa, kemudian kita setor sendiri pajaknya. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan aktivitas kegiatan penghitungan dan penyetoran pajak secara mandiri, kita laporkan yang kita hitung dan kita setor. Tapi mungkin bisa saja di nomor 2 itu kita ternyata nggak ada pajak yang harus dibayarkan. Bisa saja kita pajaknya udah dipotong semua nih, jadi nihil, nggak perlu bayar lagi karena sudah dipotong sama tempat kerja misalnya. Kita tetap harus lapor pada akhirnya. Walaupun kita nggak ada pajak yang harus dibayar, kita tetap harus melapor pajak kita, aset-aset kita, termasuk melaporkan pemotongan yang dilakukan oleh tempat kerja kita. Seperti itu. Oke, di sini mungkin akan kita bahas terkait ini, saat ketentuan subjektif dan objektif. Saat mulai kewajiban subjektif itu gimana sih? Intinya kalau saat mulai kewajiban subjektif, by default, kita lahir itu, kita udah wajib, kita udah memenuhi ketentuan subjektifnya. Kita harus daftar. Tapi subjektif ya, kita harus jadi wajib pajak. Tapi kan, lihat tadi kan ada subjektif dan objektif. Kalau dari sisi subjektifnya, ya kalau kita lahir, kita sudah terpenuhi kewajiban subjektifnya. Atau bagi WNA, dia berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Itu untuk WNA. Kemudian ada satu lagi nih. Ya kita nggak serta-merta lahir langsung jadi wajib pajak dong. Ternyata ada persyaratan lainnya. Kita setidaknya harus sudah dewasa. Sudah dewasa berusia minimal 18 tahun. Seperti itu. Jadi kita lahir dan sudah berusia dewasa. Sudah dewasa. Itu kewajiban subjektif kita. Kemudian dari sisi kewajiban objektif, bagaimana? Yaitu kewajiban objektif kita adalah saat memiliki penghasilan, punya penghasilan. Nah, tapi memiliki penghasilan ini kita breakdown lagi nih. Kalau untuk orang pribadi yang kerja sebagai karyawan, setidaknya penghasilannya itu sudah di atas PTKP. Kalau sekarang PTKP-nya batasan penghasilan tidak kena pajak sekitar 54 juta. Jadi kalau misalnya dia udah penghasilannya dalam setahun 55 juta, gitu ya, dia sudah wajib daftar sebagai daftar NPWP. Kemudian untuk orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ya saat dia sudah mulai mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Jadi itu ada 2 ya, kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Oh ya, mungkin sedikit tambahan ya. Untuk mulai sekarang kan lagi dilakukan pemadanan ya. Jadi NIK kita yang nanti akan jadi NPWP, sebelumnya kita kan dikasih NPWP tersendiri. Tapi mulai tahun 2022 kita sudah mulai proses pemadanan. Jadi NIK kita itu nanti akan dijadikan NPWP. Tapi itu bukan berarti maksudnya kita langsung serta-merta otomatis jadi wajib pajak ya. Memang kita kan waktu lahir kita pasti akan dapat NIK. Tapi dengan mendapatkan NIK itu tidak serta-merta kita juga akan aktif otomatis jadi wajib pajak. Enggak. Maknanya NIK itu hanya sebagai nomor saja. Nomor NPWP yang menggantikan NPWP yang existing. Jadi waktu kita sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif ini, kita daftar ke KPP. Kalau sebelumnya di KPP ini kita kasih NPWP nomor tertentu. Nah kemudian kalau nanti yang akan datang, jadinya akan gini, kita daftar ke KPP, terus KPP bilang, oke, kamu udah terdaftar. Itu NPWP-mu kamu pakai NIK-mu sekarang. Udah selesai. Seperti itu. Jadi bukan berarti NIK ini otomatis kita jadi WP ya. Cuma tetap kita harus daftar dulu ke KPP untuk kemudian mengaktifkan NIK kita sebagai NPWP. Seperti itu.
Oke. Ini mungkin aku bahas juga nih terkait kewajiban subjektif untuk wanita kawin khususnya ya. Nah ini juga mungkin ada perlakuan berbeda. Kewajiban subjektif wanita kawin by default ya. Kalau seorang wanita lajang atau single, dia masih tetap wajib ber-NPWP seperti yang tadi ya. Tapi kalau misalnya wanita tersebut menikah, kalau by defaultnya wanita kawin itu kewajiban PPh-nya akan digabung dengan suami. Jadi dia bisa menghapus NPWP-nya. Filosofinya sih karena kalau penangkapan aku ya, kita itu NPWP itu gini, keluarga itu sebagai satu kesatuan unit ekonomi. Keluarga sebagai satu kesatuan unit ekonomi. Jadi keluarga dianggap sebagai satu ya, karena ada suami istri gabung jadi satu entitas ekonomi seperti itu. Jadi kemudian untuk pelaksanaan kewajibannya dijadikan satu, karena dia dianggap keluarga itu sebagai satu kesatuan entitas ekonomi, kewajiban perpajakannya dijadikan satu, dibebankan ke suami sebagai kepala keluarga seperti itu. Namun bukan berarti kita menutup kesempatan wanita kawin untuk punya NPWP. Wanita kawin juga wajib punya NPWP dalam hal ada dua. Memang dia memilih pisah harta, dia perkawinannya itu menerapkan ketentuan pisah harta, atau kemudian yang berikutnya dia tidak pisah harta, tapi dia memilih untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami. Dan yang terakhir, hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Kalau ini ya sederhananya dia sudah diputuskan cerai dengan suaminya, berarti kan dia akan sendiri-sendiri lagi. Nah, itu kewajibannya akan kembali seperti sebelumnya, seperti wanita lajang atau single. Seperti itu. Untuk wanita kawin ya. Oke. Pak Bayu, sebelum kita ke penghitungan, gimana kalau kita kasih kesempatan buat nanya atau mau dikumpulin di belakang aja, Pak? Boleh, Om Albert. Oke, mungkin kita akan mau ke bagian berikutnya, tapi mungkin dari bab pertama ini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman di sini? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Oh, oke. Makasih ya Silakan. Pak udah dijelasin tentang pajak ini. Kan saya ini kan belum nikah. Terus kalau misalnya nanti menikah, kalau misalnya wanitanya berupa wanita karir, apakah ini misalnya NPWP dipisah itu jadi pajaknya lebih kecil ya? Karena kan per layer kan, jadi dihitungnya kan ada ada tadi ya yang tidak kena pajak ya? Penghasilan Iya, tidak kena PTKP pajak ya. 54 iya. Apakah itu benar gitu? Kalau misalnya pisah jadi pajaknya lebih kecil. Makasih Pak. Mohon izin interupsi untuk Oke. yang nanya sehabis ini coba tolong sebutkan nama dan NPWP-nya ya. Oke, terima kasih. Nggak perlu Mau NPWP, dicatat sama nama aja udah cukup. Bayu. Oke, Om Tian, mungkin ini kalau pertanyaan ini aku jawab nanti deh, karena nanti akan aku jelaskan juga nanti. Ini mungkin akan cocok masuknya ke bahasa nanti, waktu ngitung.